Oke. Ya, mungkin sambil menunggu yang lain kita mulai dulu saja ya, karena sudah jam 7:05. Nah, hari ini kita akan lanjutkan tutorialnya ke apa dari tutorial yang sebelumnya ya. Nah, ini masih di bab 13 integral lipat, tapi mungkin yang bagian akhir ya. Oke, yang minggu depan, yang tutorial terakhir itu baru yang bab 14. Kemungkinan begitu ya. Oke. Hmm, nah, terakhir kita bahas nomor 14 ya. Nah, mungkin sekarang kita sambung ke nomor 15 dulu. Nomor 15, tentukan persamaan Kartesius dari fungsi berikut, kemudian sketsa grafiknya. Oke. Nah, sebelum mensketsa grafik, ya tentu kita harus tahu dulu hubungan antara koordinat polar dan koordinat Kartesius. Jadi kalau dalam koordinat Kartesius, misalkan seperti ini ya, kita bisa menuliskan setiap titik yang ada di bidang Kartesius sebagai pasangan X, Y. Gitu kan ya? Oke, dengan X-nya ini, kalau diproyeksikan terhadap sumbu X, maka yang ini adalah X-nya ya. Jadi dia jarak horizontal dari titik asal. Ini adalah X, terus Y-nya, ya kita proyeksikan terhadap sumbu Y. Gitu ya. Nah, ini dalam koordinat Kartesius, kalau kita konversi titik X, Y ke koordinat polar, maka ini bisa kita tuliskan sebagai R, theta, dengan R-nya itu adalah jarak dari titik asal ya. Itu adalah R-nya, berarti ini ya, ini R-nya, terus tetanya apa? Tetanya adalah sudut yang dibentuk dari garis ini, garis yang menghubungkan titik asal dan titik kita dengan sumbu X positif. Berarti tetanya ini. Oke. Nah, terus hubungannya apa? Antara X, Y, dan R lalu theta, kita punya 4 hubungan utama ya. Jadi, kalau kita tahu X, Y, untuk mencari R dan tetanya, tadi kan kita tahu R itu adalah jarak dari titik asal ke titik kita. Berarti kita bisa gunakan Pitagoras ya untuk mencari R-nya kalau kita tahu X dan Y-nya. Kalian bisa tinjau segitiga ini, segitiga siku-siku, berarti kita akan peroleh R-nya itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Atau sama saja dengan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, terus untuk tetanya kalian bisa gunakan tangan ya. Jadi tangan theta itu sama dengan, kalau kita tinjau segitiga siku-siku ini, tangan adalah perbandingan antara sisi depan ya per sisi samping, berarti Y per X. Atau bisa juga dituliskan tetanya sama dengan tan inverse dari Y per X. Oke, nah sekarang kebalikannya gimana? Kalau kita punya R dan theta, kita mau cari X dan Y-nya, kita bisa pakai hubungan ini ya. X sama dengan, atau dari sini, dari sin theta dulu deh. Sin theta, kalau kita mau hitung sin theta, berarti kan caranya adalah depan per samping ya. Depannya itu adalah Y, sampingnya adalah R. Berarti sin theta itu adalah Y per R, berarti Y-nya adalah R kali sin theta. Nah, berikutnya cos theta. Dengan cara yang sama, kita akan peroleh X per R. Akibatnya, X-nya sama dengan R cos theta.
Gitu ya. Ini adalah hubungan antara koordinat kartesius dengan koordinat polar. Nah, sekarang kembali ke soal. Kalau kita misalkan ini ya, mau menentukan persamaan kartesius dari fungsi berikut kemudian sketsa grafiknya, ya misalkan yang E saja, saya ambil salah satu ya. Nah, maka kalian harus mengubah semua variabelnya jadi X dan Y. Kalau kita punya yang E, R sama dengan 4 cos theta, ya gimana caranya biar muncul X dan Y-nya. Oke ya. Nah, mungkin dari sini kita bisa kalikan semuanya dengan R. Oke, kedua ruas kali R, berarti kita peroleh R kuadrat sama dengan 4 kali R kali cos theta. Oke, nah lalu kita bisa mengganti R kuadrat ya. R kuadrat dengan ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sama dengan 4 dikali R cos theta apa? R cos theta ini ya. R cos theta adalah X. Oke, kita ganti R cos theta jadi X. Udah, sebenarnya cukup begini saja untuk persamaan kartesiusnya. Tapi kalau kita hanya memanfaatkan persamaan ini, ya menentukan apa persamaan apa grafiknya itu nggak mudah ya. Nah, caranya gimana? Kita coba kurangi kedua ruas dengan 4x. Oke, berarti ruas kanannya jadi 0 ya. Atau kita bisa tuliskan x kuadrat minus 4x ditambah y kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau sudah dapat bentuk seperti ini, kemungkinan ini adalah persamaan lingkaran ya. Karena x dan y-nya sama-sama ada bentuk kuadratnya. Dan tandanya sama-sama positif ya. Itu kemungkinan lingkaran. Nah, eh, untuk memperoleh bentuk persamaan umum dari lingkaran, ya mungkin kita perlu membuat bentuk yang ini, x kuadrat min 4x jadi kuadrat sempurna ya. Nah, caranya adalah dengan menambahkan 4 di kedua ruas. Oke, jadi kedua ruasnya saya tambahkan dengan 4. Kenapa saya tambahkan dengan 4? Karena saya ingin membuat bentuk yang ini jadi kuadrat sempurna. Oke, kalau saya punya bentuk ini, x kuadrat min 4x tambah 4, dalam bentuk kuadrat sempurna, dia bisa dituliskan sebagai x min 2 kuadrat ya, benar nggak? Ditambah y kuadrat sama dengan 4 mungkin kita bisa tuliskan sebagai 2 kuadrat. Oke, sehingga kita peroleh suatu persamaan lingkaran. Nah, sekarang persamaan ini, persamaan lingkaran yang seperti apa ini? Pusatnya di mana, jari-jarinya berapa? Pusatnya di mana itu? Pusatnya di 2,0, Ya, jari-jarinya 2. oke. Pusatnya 2,0, jari-jari 2 ya. Oke, yes. Kalian tinggal gambarkan saja ya, lingkaran yang seperti itu. Oke, pusatnya di 2,0, jari-jarinya 2. Jadi kalau ini 2, kira-kira lingkaran kalian akan seperti ini. Oke, terus dia memotong di 0, yang ini 4 berarti ya. Oke, jari-jarinya 2 kan ya. Oke, kira-kira seperti ini ya gambarnya. Berarti ini persamaan apa tadi? R sama dengan 4 cos theta, bentuknya adalah lingkaran. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan?
Kalau belum, kita lanjut ya. Nah, berikutnya daerah dalam koordinat polar. Mungkin kita langsung ke contoh saja deh. Nah, saya ambil nomor berapa itu tadi? 16B ya. Oke, misalkan kita mau menentukan daerah yang diarsir ini dengan menggunakan koordinat polar. Jadi sebenarnya daerah dalam koordinat polar itu secara umum kayak gini. Jadi yang dipelajari di Matematika 2 itu adalah daerah R sederhana namanya. Jadi pembatasnya itu ada 4. Yang pertama, ini ada garis R sama dengan alfa. R sama dengan, sorry, ini garis theta sama dengan alfa. Terus yang kedua, ada garis theta sama dengan beta. Itu ya, jadi kalau dalam koordinat polar, suatu garis itu kita tuliskan dalam bentuk persamaan theta sama dengan suatu sudut. Artinya dia kumpulan dari titik-titik yang tetanya itu sekian, tetanya alfa gitu ya. Nah, terus dibatasi juga dengan eh, kurva ini ya. Misalkan yang merah ini R sama dengan F theta, terus yang ungu ini adalah R sama dengan G theta. Nah, daerah S-nya adalah daerah yang di dalam sini. Jadi S itu bisa kita tuliskan dalam bentuk kumpulan titik R, theta dengan syarat tetanya dari alfa sampai beta ya. Terus eh, R-nya itu dari F theta sampai G theta. Oke, gitu ya. Nah, sekarang untuk ini, hmm, daerah yang diarsir ini, mungkin kita harus bagi dua ya, teman-teman ya. Kita harus bagi dua si daerahnya. Oke, saya bagi duanya kayak gini. Di dari tengah ke titik ini. Nah, kenapa kita harus bagi dua? Karena eh, untuk menentukan ini ya, F theta dan G theta-nya, kalau kita tinjau daerah yang di bawah, itu F theta-nya adalah lingkaran ini kan ya. Ini F theta-nya kurva yang dalam, terus kurva bagian luarnya adalah garis yang apa ini? Garis yang tegak ya. Kalau kita tarik garis, maka yang pertama dilewati itu adalah lingkaran, tapi yang kedua adalah garis tegak. Sedangkan kalau yang bagian atas, yang ini ya, ini akan beda. Kalau kita tarik garis, maka yang dilalui pertama kali adalah lingkaran, tapi yang dilalui berikutnya itu adalah si garis horizontal gitu. Sehingga beda ya. Oke. Hmm, nah, mungkin kita perlu menentukan si titik ini tuh berapa ya. Yang ada di sini tuh berapa untuk membatasi eh, nanti untuk membatasi si tetanya untuk masing-masing daerah ya. Misalkan ini daerah yang pertama, yang di bawah garis ya. Terus yang di atas itu adalah daerah kedua, gitu. Nah, kalau dalam koordinat kartesius, titik yang ini
Itu kan titik apa berarti? X-nya 2, Y-nya 2 akar 3. Berarti 2, 2 akar 3. Gitu kan ya? Nah, sekarang dengan menggunakan titik ini, kita bisa pakai persamaan yang tadi. Oke, yang ini ya, tangan theta sama dengan Y per X. Ya, kita ambil saja di salah satu titiknya. Jadi ini untuk mencari persamaan garis yang oranye ini ya. Tangan theta adalah Y per X, Y-nya adalah 2 akar 3. Oke, mungkin saya tuliskan lengkap dulu ya. Jadi tan theta adalah 2 akar 3 per 2 gitu ya. Berarti tangan theta sama dengan akar 3. Berarti tetanya berapa? Tetanya adalah 60 derajat atau pi per 3 ya. Oke, berarti si garis ini, garis warna kuning, itu adalah garis theta sama dengan pi per 3 ya. Oke, nah sekarang eh, untuk garis yang vertikal dan horizontalnya. Kalau lingkaran ini itu udah jelas ya. Ini adalah lingkaran yang pusatnya di 0,0, jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 1 ya. Berarti lingkaran yang itu bisa kita tuliskan dalam bentuk lingkaran R sama dengan 1. Jadi yang ini lingkaran R sama dengan 1. Gitu ya, kalau dalam koordinat polar. Nah, sekarang gimana dengan yang eh, gimana dengan ini, garis yang vertikal? Garis yang vertikal itu kan dia adalah garis apa? X sama dengan 2 ya. X sama dengan 2. Kalau kita mau tuliskan dalam koordinat polar, ya kita harus ubah semuanya ke dalam R dan theta ya, variabelnya ya. Dan kita tahu tadi X itu apa? X itu adalah ini, R cos theta ya. Berarti R cos theta sama dengan 2. Berarti R-nya sama dengan 2 per cos theta. Gitu. Oke, itu garis yang ini. Berarti kita bisa tuliskan daerah nomor 1 ya. Daerah nomor 1 itu adalah kumpulan titik R, theta dengan syarat apa? R-nya, sorry, tetanya dari theta 0, ini theta sama dengan 0 ya, sampai ke garis warna kuning, atau theta sama dengan pi per 3 ya. Berarti 0, theta, terus pi per 3. Nah, R-nya gimana? R-nya dari lingkaran R sama dengan 1 sampai garis tegak, yaitu R sama dengan 2 per cos theta. Berarti 1 kurang dari R kurang dari 2 cos theta ya. 2 per cos theta gitu. Ini daerah yang nomor 1 ya, yang ini ya. Oke, nah sekarang yang nomor 2, ya kita harus mencari garis ini dulu, garis horizontalnya. Nah, misalkan ini yang horizontal ya. Garis horizontal ini garis apa dia? Garis Y sama dengan 2 akar 3. Nah, tadi Y itu adalah R sin theta ya. R sin theta sama dengan 2 akar 3. Akibatnya
R akan sama dengan 2 akar 3 per sin theta. Gitu. Jadi yang garis yang warna merah itu garis ini ya persamaannya ya. R sama dengan 2 akar 3 per sin theta. Gitu. Berarti yang nomor 2 itu adalah eh, kumpulan titik-titik R, theta dengan tetanya. Tetanya dari garis yang warna kuning sampai sumbu Y. Sumbu Y itu adalah garis theta sama dengan 90 derajat atau pi per 2 ya. Berarti jadi dari pi per 3 sampai pi per 2. Terus R-nya, R-nya dari lingkaran sampai garis horizontal. Lingkarannya adalah R sama dengan 1. Garis horizontalnya itu adalah 2 akar 3 per sin theta. Oke, gitu ya. Jadi ini dua daerahnya. Untuk daerah keseluruhannya, ya berarti kalian tinggal gabungkan aja. S-nya sama dengan daerah satu, kalian gabungkan dengan yang dua, gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Sampai di sini, ada pertanyaan dulu nggak? Kalau belum, kita lanjut saja ya. Oke, nomor 17 ini sudah menghitung luas daerah ya, menggunakan integral lipat dalam koordinat polar. Tapi pertama kita harus mensketsa dulu daerahnya terlebih dahulu ya. Oke, saya ambil yang B saja. S adalah daerah pada kuadran pertama yang berada di dalam lingkaran R sama dengan 2 dan di luar R sama dengan 2 cos theta. Oke, kalau lingkaran R sama dengan 2, itu kita mudah saja menggambarkannya ya. Langsung kita bisa gambarkan dia adalah lingkaran yang pusatnya 0,0, jari-jarinya 2. Oke. Nah, sekarang gimana dengan lingkaran R sama dengan 2 cos theta? Caranya sama seperti yang tadi. R sama dengan 2 cos theta, ya kita kalikan kedua ruas dengan R ya. Kita peroleh R kuadrat sama dengan 2 R
cos theta, gitu ya. Berikutnya apa? Berikutnya kita ubah R kuadrat jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2 dikali R cos theta adalah X ya. Oke, berikutnya 2X-nya pindahkan ke kiri, jadinya X kuadrat plus 2X plus Y kuadrat sama dengan 0. Nah, kita mau membuat, sorry, ini minus ya. Ini minus, oke, minus 2X. Nah, kita mau membuat X kuadrat minus 2X, jadi bentuk kuadrat sempurna, kita tambahkan saja dengan 1. X kuadrat min 2X tambah 1 tambah Y kuadrat sama dengan 1 gitu ya. Dua ruas ditambahkan 1. Sehingga kita peroleh yang X kuadrat min 2X tambah 1 itu berubah jadi X min 1 kuadrat tambah Y kuadrat. Satunya bisa saya tuliskan sebagai 1 kuadrat. Oke, berarti ini lingkaran yang gimana? Pusatnya di 1,0 ya. Jari-jarinya 1. Oke, pusatnya di 1,0, jari-jarinya 1. Berarti kira-kira gini dia. Oke, jadi yang warna biru itu adalah lingkaran R sama dengan 2 cos theta. Oke, nah sekarang menghitung luasnya gimana? Ya, kita tuliskan dulu si S-nya ya. S-nya itu di dalam lingkaran hijau, R sama dengan 2, tapi di luar lingkaran nih, R sama dengan 2 cos theta. Berarti dia yang ini ya, si S-nya, yang saya arsir ini. Oke, nah kita disuruh menghitung si daerah S-nya, itu menggunakan integral lipat dalam koordinat polar. Sebenarnya kalau menggunakan rumus luas lingkaran ini mudah ya menghitungnya ya. Ya tinggal lingkaran apa luas lingkaran yang besar kalian kurangi dengan luas lingkaran yang kecil dapat sudah luas daerah S kan ya. Tapi di sini kita diminta untuk menggunakan integral lipat dalam koordinat polar. Ya kita coba kerjakan ya. Oke, S-nya dulu kita tuliskan. Dia adalah daerah R, theta dengan syarat tetanya dulu. Nah, tetanya karena daerah S itu terletak di dalam lingkaran yang besar, maka ya tetanya berarti harus dari 0 sampai 2pi ya. Jadi satu putaran penuh. Nah, terus R-nya itu dibatasi dari R kurva yang dalam. Kalau kita tarik ini ya, tarik garis, maka kurva yang jadi kurva dalam yang pertama dilewati itu selalu yang lingkaran dulu ya, yang lingkaran ini. Hmm, oke. Lingkaran yang kecil berarti ya, R yang dalamnya adalah 2 cos theta, R sampai 2. Gitu. Oke, berarti kita bisa menghitung luas daerah S. Ya, kita notasikan sebagai AS gitu ya. Nah, kalau menghitung luas daerah, itu menggunakan integral lipat atas daerah S
terus DA gitu ya. Oke. Nah, daerah S-nya kita tuliskan sebagai integral berulang, terus dA-nya, ingat, kalau dalam koordinat polar, dA-nya adalah R, dr, d theta. Oke, R-nya. R-nya itu dari 2 cos theta sampai 2. Terus tetanya dari 0 sampai 2pi. Oke, kita coba dulu deh yang ini. Kita integralkan dari yang bagian dalam dulu ya. Oke, berarti integral R terhadap R itu adalah R kuadrat per 2. Dihitung dari R sama dengan 2 cos theta sampai R sama dengan 2. Oke, kita substitusi batas atas dulu ya. Berarti 2 kuadrat per 2 dikurangi 2 cos theta dikuadratkan per 2 d theta. Berarti ini jadi integral 0 sampai 2pi, 2 kuadrat per 2, 4 per 2 itu 2 ya. Dikurang apa ini berarti? 2 cos kuadrat theta, d theta. Nah, berikutnya kalau ada bentuk seperti ini, ada integral yang memuat cos kuadrat, caranya gimana ini? Pakai identitas ya. Cos kuadrat theta itu sama dengan, sorry, ini cos 2 theta itu sama dengan cos kuadrat dikurang sin kuadrat ya. Nah, karena kita mau mengubah yang cos kuadratnya, berarti semuanya dituliskan ke dalam cos kuadrat. Sin kuadratnya jadi 1 min cos kuadrat. Oke, sehingga diperoleh apa itu? Hmm, 2 cos kuadrat theta dikurang 1. Ini cos 2 theta ya. Nah, berarti yang 2 cos theta itu sama dengan cos 2 theta ditambah 1. Ini 2 cos kuadrat theta. Berarti yang ini kita bisa ganti jadi ini ya. Cos 2 theta ditambah 1. Oke. Ini integral 0 sampai 2pi. 2 dikurangi cos 2 theta ditambah 1. Benar ya? Oke. Nah, sehingga kita peroleh 0 sampai 2pi. Ini jadi 3 dikurang cos 2 theta. D theta. Oke, integralkan saja terhadap theta, berarti ini jadi 3 theta dikurang. Integral cos itu adalah sin ya, tapi ada pengalinya 2 di sini. Di dalam cosnya berarti jadi setengah sin 2 theta. Oke, ini sebenarnya dari metode substitusi aja ya. Nanti kalian bisa cek sendiri. Nah, kita hitung dari batas theta sama dengan 0 sampai theta sama dengan 2pi. Udah, tinggal substitusi batas saja ya. Berarti 3 dikalikan 2pi dikurang setengah sin 2 kali 2pi dikurangi 3 dikali 0. Oke. Hmm,
dikurang setengah, sebentar ini benar nggak ya? 3pi, oke. Setengah sin 2 kali nol gitu ya. Nah, ini kalau dihitung berapa ini jadinya? Nanti ya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, pi. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, itu harusnya duanya dikurangin satu nggak sih? Bukan ditambah satu. Yang mana? Yang di dalam integralnya. Oh Bener iya, kan? benar juga. Pantesan agak aneh tadi. Harusnya berapa ini berarti? Berarti satu min dua. Apa? Satu min cos 2pi. Oke, satu ini ya harusnya ya. Berarti ini theta harusnya ya. Hmm, oke. Oh iya, benar juga. Nah, gini ya. Berarti hasilnya berapa ini? Pi, kok agak aneh nih hasilnya ya. Dapatnya 2pi dia. Apa harus dibagi dua ya daerahnya ya? Benar nggak ini hitungannya? Coba dicek. Kalau kalian hitung manual ini berapa ini hasilnya? Lingkaran besar. Terusnya luasnya kan pi dikali berapa? 2 kuadrat gitu ya. Dikurangi pi dikali. Yang kecil berapa? R-nya harusnya setengah ya.
sorry, R-nya 1. Nah, ini harusnya berapa ini? 3pi ya harusnya ya. Kenapa dapatnya cuma 2pi? Atau mungkin nanti coba kalau dibagi dua deh daerahnya. Jadi gini, sorry. Hmm, kita geser sedikit ini ya. Untuk yang R kecil bukannya harusnya untuk yang R kecil bukannya harusnya cos theta tambah 1. Karena kalau cos 2 cos theta saat meninjau theta sama dengan pi akan menghitung gimana tuh maksudnya? Untuk R yang kecil harusnya cos theta ditambah 1. Gimana maksudnya, Nathanael? Oke, harusnya dapatnya 3pi nih. Kenapa dapat 2pi nih ya? Oke, atau gimana kalau kita bagi dua deh daerahnya? Karena si lingkaran yang kecil ini kan dia letaknya itu cuma di kuadran berapa ini? 1 dan 4 ya. Berarti kayak gini. S-nya itu kita bagi jadi dua deh. Jadi S1 gabung dengan S2. Nah, S1-nya ini apa? S1-nya itu yang di kuadran 1 dan 4 dia. Berarti R, theta dengan syarat apa? Hmm, tetanya, oh bisa nggak gini ya?
dari minus pi per 2 sampai pi per 2. Terus R-nya, nah R-nya dibatasi dari 2 cos theta sampai R sampai 2. Nah, terus S2-nya itu yang ini, oke, yang setengah lingkaran bagian kiri. Berarti R, theta, ini tetanya dari berapa? Kita bisa tulis dari pi per 2 sampai berapa itu? 3 pi per 2 ya. Nah, R-nya dari 0 sampai 2. Gitu. Karena di lingkaran apa setengah lingkaran bagian kiri kan nggak ada lingkaran kecilnya. Gitu. Jadi kita tulis seperti ini saja. Nah, berikutnya yang bawah ini kita akan menghitung yang daerah eh, S1 saja. Berarti ini A dari S1 ya. Coba, berarti yang berubah yang mana? Batas untuk R-nya kan ya, yang berubah ya. Dia, sorry, batas untuk tetanya. Dari pi, minus pi per 2 sampai pi per 2. Nah, minus pi per 2 itu yang ini ya. Ini minus pi per 2 sampai yang atas ini. Ini pi per 2. Oke, coba. Berarti ini, oke, semua batasnya berubah ya. Yang ini juga. Oke, dan seterusnya. Oke, kita coba lihat apa yang terjadi kalau seperti ini. Oh, ini plus ya. Sorry. Ini plus pi per 2. Terus dikurangi ini minus pi per 2. Oke, gini ya. Coba luas daerah S1-nya kayak gini kan ya. Ini AS1. Berarti berapa ini kalau dihitung? Pi per 2 dikurangi setengah kali sin berapa ini? Sin pi ya. Terus ini min pi per 2 dikurang setengah sin 2, sorry, sin berapa? Minus pi. Berarti pi per 2 min setengah sin pi berapa sin pi? Sin pi 0 ya. Terus min pi per 2 dikurang setengah sin min pi juga 0.
Oke, hasilnya berapa ini? Pi ya. Oke. Nah, yang luas S1 berarti luas yang ini ya. Ini Pi. Hmm, oke. Nah, sekarang yang luas S2, AS2 berarti gimana? Saya tulis di sini aja ya. Berarti integral lipat atas S2 dA. Berarti integral lipat, integral berulang, sorry. Oke, R-nya, dA-nya itu jadi R dr d theta. Nah, terus batas untuk R-nya itu dari 0 sampai 2. Batas untuk θ-nya itu dari pi per 2 sampai 3 pi per 2. Nah, gini ya. Oke. Kita integralkan R-nya dulu. Berarti jadi R kuadrat per 2. Ini dihitung dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan 2 ya. Ini d theta. Berarti gimana ini? Oke, berarti substitusi batas atas dulu. 2 kuadrat per 2 dikurangi 0 kuadrat per 2. D theta. Berarti sama dengan integral dari pi per 2 sampai 3 pi per 2. Yang ini berapa berarti? 4 kuad. 2 kuadrat 4 per 2 berarti ini 2 ya. 2 d theta berarti ini 2 theta dihitung dari theta sama dengan pi per 2 sampai theta sama dengan 3 pi per 2. Oke, berarti ini 2 dikalikan 3 pi per 2 dikurangi 2 dikalikan pi per 2. Oke, berarti ini jadi 3 pi dikurangi pi. Hasilnya 2 pi. Nah, benar ya. Kalau seperti ini benar, kalau dijumlahkan kan jadinya 3 pi ya. Jadi luas daerah S itu adalah luas daerah S1 ditambah luas daerah S2. Hasilnya adalah S1-nya pi, S2-nya 2 pi, hasilnya 3 pi. Gitu. Udah, benar ya. Hasilnya kan sama kalau kita hitung manual ini ya, dengan cara yang singkat ini. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi ternyata si daerah S ini harus dibagi dua ya. Ada daerah yang di sebelah kanan sumbu Y, yang ini, ada yang di sebelah kiri. Gitu. Oke, itu kira-kira tentang integral dalam koordinat polar. Nah, mungkin berikutnya kita lanjutkan saja ya, yang massa dan pusat massa ini. Oke, kita ke nomor 20 saja deh. Tentukan massa dan pusat massa dari lamina yang dibatasi oleh kurva berikut dan memiliki kepadatan berikut. Oke, saya ambil yang B saja deh.
Kalau kita mau menghitung massa gimana caranya? Oke, mungkin kita gambarkan dulu daerahnya ya. Misalkan kita punya daerah S. Hmm, kalau untuk yang B itu kumpulan titik X, Y dengan syarat, ya mungkin kita gambarkan dulu saja. Di sini ada apa saja yang jadi pembatas. Y sama dengan nol, Y sama dengan sin X sama dengan nol, X sama dengan pi. Berarti kalau kita punya Y sama dengan sin X, seperti ini ya. Ini X-nya kan dari nol sampai pi. Oke, berarti ini X sama dengan nol. Ini X sama dengan pi ya. Terus dibatasi juga oleh Y sama dengan nol. Nih, yaitu si sumbu X ya. Sampai Y sama dengan sin X yang biru ini. Oke, berarti daerah S kita itu yang di sini. Ini S ya. Bayang ya. Oke. Nah, mungkin kita tuliskan S sebagai suatu daerah Y sederhana saja. Berarti X-nya dari berapa sampai berapa itu? Dari nol sampai pi. Terus Y-nya dari nol sampai sin X. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita mau menghitung masanya dulu. Masa dari S ya. Kita notasikan sebagai M besar. M besar gimana menghitungnya? Integral lipat 2 atas daerah S. Terus kerapatannya ya, delta XY, dA. Gitu. Nah, berarti ini kita bisa tinjau menggunakan apa? Integral berulang ya. Deltanya berapa deltanya? Oke, ini delta. Delta XY-nya sama dengan Y. Berarti ini Y, terus dA-nya karena ini daerah Y sederhana, berarti kita dy dulu baru dx ya. Oke, Y-nya dari nol sampai sin X ya. Terus X-nya dari nol sampai pi. Oke, nah sekarang coba dihitung integral Y dy. Jadinya Y kuadrat per 2. Dihitung dari Y sama dengan nol sampai Y sama dengan sin X ya. Oke, berarti ini sin X dikuadratkan per 2 dikurang nol kuadrat per 2.
Berarti kita harus mengintegralkan ini ya sin X kuadrat per 2 atau setengah kali sin kuadrat X. Gitu. Nah, mengintegralkan ini gimana ini? Pakai yang tadi ya, mirip kayak yang tadi identitasnya. Jadi kalau kita punya cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x gitu ya. Nah, karena yang kita cari adalah bentuk sin kuadratnya, berarti cos kuadratnya kita ubah jadi 1 min sin kuadrat. Oke, berarti ini 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, ini cos 2x ya. Oke, ini berarti cos 2x min 1 sama dengan min 2 sin kuadrat X, berarti sin kuadrat X-nya jadi 1 min cos 2X per 2. Nah, sekarang coba dihitung ini. Setengah dikalikan 1 min cos 2X per 2. Ini dx ya. Oke, atau ini kan ada per 2-nya ya, atau dikalikan dengan setengah, berarti konstantanya itu sebenarnya jadi seperempat. Oke, seperempatnya saya keluarkan dari integral ya. Jadinya seperempat kali integral 0 sampai pi 1 min cos 2x dx. Oke, berarti ini seperempat dikalikan apa? Integralkan ini ya. Berarti x min setengah sin 2x dihitung hmm, dari 0 sampai pi. Oke, seperempat kali berapa nih? Pi dikurang setengah sin 2pi, terus dikurang 0 min setengah sin 2 kali 0. Oke, hasilnya berapa ini? Yang sin 2pi, ini 0 ya. Terus yang sin 2 kali 0, ya 0 juga. Berarti hasilnya tinggal yang pi saja ya. Oke, berarti hasilnya adalah pi per 4. Oke, sampai sini aman ya. Oke, itu masanya seperti ini caranya. Nah, berikutnya apa lagi nih? Nah, kalau pusat massa gimana pusat massa? Berarti kita harus menghitung momen dulu ya. Momen terhadap sumbu apa? Sumbu X dulu ya. Atau di sini mx. Berarti kalau mx gimana? Integral lipat atas daerah S.
Ini Y dikalikan delta ya, dA. Oke. Berarti integral lipat kita ubah jadi integral berulang ya. Batasnya sama kayak yang sebelumnya, 0 sampai pi, terus 0 sampai sin X. Oke, Y dikalikan deltanya tadi Y juga. Ini dy dikali dx ya, gitu. Oke, berarti ini Y kali Y, itu jadi Y kuadrat ya. Y kuadrat dy dx. Nah, sama seperti tadi, mengerjakannya dari dalam dulu. Coba. Berarti integral 0 sampai pi, integral Y kuadrat dy itu adalah Y pangkat 3 per 3 dihitung dari 0 sampai sin X. Ini ya. Oke. Nah, berikutnya gimana ini? Substitusi batas atas. Berarti sin X pangkat 3 per 3 dikurangi 0 pangkat 3 per 3. Oke. Berarti ini jadi integral 0 sampai pi. Ya, kita bisa tulis sepertiga sin pangkat 3x dx. Oke, masih ingat ini menghitungnya gimana ini? Kalau ada sin pangkat 3, teknik integral yang digunakan gimana? Pisahkan sinnya terus pakai identitas. Oke, sip. Terus substitusi. Oke, sepertiganya mungkin taruh luar saja ya. Sepertiga integral 0 sampai pi. Nah, sin pangkat 3-nya, betul tadi katanya. Dipisahkan jadi sin kuadrat dikali sin ya. Nah, berikutnya sin kuadrat kita bisa tuliskan dalam bentuk 1 min cos kuadrat X. Berikutnya apa? Berikutnya substitusi ya. Kita misalkan U sama dengan cos X, berarti DU min sin X dx gitu ya, langsung ya. Nah, karena yang di belakang hanya ada sin X dx, berarti dikalikan min 1. Min 1 kali DU sama dengan sin X dx. Berarti yang ini min 1 kali DU gitu ya. Jangan lupa diubah batasnya. Kalau X sama dengan 0, maka U-nya berapa? Cos 0 yaitu 1. Kalau X-nya sama dengan pi, maka U-nya cos pi. Cos pi berapa cos pi? Cos pi itu adalah min 1 ya. Oke. Nah, berarti integral kita jadi sepertiga. Integral bawahnya. Bawahnya itu cos 0, 1, atasnya min 1. Nah, ini jangan kebalik ya. Terus ini 1 min. Cos kuadrat jadi U kuadrat. Dikalikan min 1 DU. Gitu. Hmm, min satunya bisa keluar. Jadi min sepertiga. Integral 1 sampai min 1. 1 min U kuadrat DU. Jadinya min sepertiga dikali. Kalau diintegralkan ini adalah U dikurang U per
U pangkat 3 per 3, dihitung dari U sama dengan 1 sampai U sama dengan min 1. Oke, yang disubstitusi yang min 1 dulu ya. Berarti min 1 min 1 pangkat 3 per 3 dikurang 1 min 1 pangkat 3 per 3. Oke, hmm, ini jadi min 1 plus sepertiga ya. Karena min 1 pangkat 3 kan min, terus di min lagi jadi plus. Oke, ini 1 langsung dibuka aja deh. Ini min 1 plus sepertiga ya. Ini nggak usah kurung. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi berapa ini? Min 2 ditambah 2 per 3 ya. Hasilnya berapa ini? Min sepertiga dikalikan min 2 tambah 2 per 3 min 4 per 3 ya. Berarti ini 4 per 9. Jadi momen terhadap sumbu X-nya adalah 4 per 9. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, berikutnya kita harus menghitung apa lagi? Momen terhadap sumbu Y. Momen terhadap sumbu Y itu bisa dihitung dengan cara integral lipat atas daerah S, terus X dikali kepadatan dA, gitu ya. Berarti ini batasnya sama seperti yang tadi. 0 sampai pi, terus 0 sampai sin X. X dikalikan deltanya tadi Y, dA-nya adalah dy dx. Oke. Nah, sekarang kita integralkan dari dalam dulu ya. Integral XY terhadap Y berapa berarti? Berarti X dikalikan Y kuadrat per 2. Ya, ini dihitung dari 0 sampai sin X ya. Waduh, gimana ini? Kita coba. Hmm, Gini ya.
Oke, terus dikurangi X dikali 0 kuadrat per 2 dx. Integral 0 sampai pi X dikalikan, atau gini, setengah X dikali sin kuadrat X dx. Oke. Nah, kalau mau menghitung integral ini gimana caranya ini? Kalian tahu gimana caranya ini? Coba pakai parsial ya. Misalkan setengah X-nya adalah U, dan sin kuadrat X dx adalah dv. Berarti kalau U-nya sama dengan setengah X, berarti du-nya sama dengan setengah dx. Gitu ya. Oke, berikutnya. Kalau dv sama dengan sin kuadrat X dx, berarti v-nya diintegralkan ya. Nah, kalau mau mengintegralkan sin kuadrat, diubah dulu. Sin kuadrat, tadi kita punya ya. Nah, ini 1 min cos 2x per 2. Atau ini setengah integral 1 min cos 2x dx gitu ya. Berarti ini setengah dikalikan apa? X min setengah sin 2x. Oke. Atau ini setengah X min seperempat sin 2x. Gitu ya, itu V-nya. Berarti dengan formula integral parsial, ini jadi U dikali V dikurang integral V du. Oke, U-nya apa? U-nya adalah setengah X dikalikan V. V-nya ini semua ya. Oke, setengah X dikalikan setengah X min seperempat sin 2x. Oke, ini kita hitung di batasnya. Batasnya 0 sampai pi. Dikurangi integral 0 sampai pi setengah X min seperempat sin 2x terus du ya. Du-nya apa tadi? Du-nya adalah setengah dx. Oke. Jadi, hmm,
Yang ini adalah U, yang ini adalah V gitu ya. Terus ini V, ini DU. Oke, ini integralnya di depan ya. Oke. Hmm, yang depan kalau dihitung berapa ini? Kita cukup mensubstitusikan pi-nya saja ya. Kenapa? Karena kalau disubstitusikan yang 0, depannya akan langsung ada pengali nolnya. Jadi 0 semua. Gitu. Terus kalau kita substitusikan pi, ini kan berarti setengah pi dikalikan setengah pi dikurang seperempat sin 2pi. Nah, ini semua kalian kurangi dengan 0 ya. Oke. Nah, terus integralnya. Hmm, ini ada konstanta setengah, bisa keluar dari integral ya. Atau mungkin biar mudah ya, ini setengahnya juga saya ambil ya. Jadi di luar ada seperempat. Nah, yang di dalam berarti tinggal X dikurang setengah sin 2X ya. Karena seperempatnya sudah saya ambil keluar. Oke, depannya ini berarti jadi berapa? Sin 2pi itu 0 ya. Berarti jadi eh, seperempat pi kuadrat. Dikurangi seperempat kali berapa itu? X kuadrat per 2 minus eh, setengah dikali setengah, terus dalam kurung integral dari sin itu adalah min cos ya. Min cos 2x. Nah, ini dihitung dari 0 sampai pi. Oke, ini saya kalikan ada setengahnya lagi karena sebenarnya metode substitusi ya. Integral dari sin 2x itu adalah min setengah cos 2x. Oke, atau seperti ini ya. Hmm, nah, berarti ini x kuadrat per 2 ditambah seperempat cos 2x dihitung dari 0 sampai pi. Oke, substitusi yang atas dulu. Berarti pi kuadrat per 2 ditambah seperempat cos 2 dikali pi, terus dikurangi 0 kuadrat per 2 ditambah seperempat kali cos 2 kali 0 ya. Oke, nah coba yang di dalam kurung dulu. Berarti ini pi kuadrat per 2 ditambah seperempat kali berapa? Cos 2pi, cos 0 ya, berarti ini 1, terus dikurangi berapa ini?
0 plus seperempat. Cos 0 itu 1 ya. Oke. Nah, yang ini seperempat min seperempat jadi 0 ya. Oke, berarti sisanya tinggal yang ini. Seperempat kali pi kuadrat per 2. Jadinya pi kuadrat per 8 atau seperdelapan pi kuadrat. Oke. Hmm, berarti jadi berapa ini? 2/8 dikurangi 1/8, ya jadi 1/8 ya. Oke. Udah dapat ini momen terhadap sumbu Y-nya yaitu 1/8 pi kuadrat. Oke. Lalu dari sini sebenarnya kita bisa menghitung pusat massa ya. Pusat massa itu koordinatnya di X bar, Y bar. Oke, X barnya gimana? X barnya momen terhadap sumbu Y dibagi massa. Oke, momen terhadap sumbu Y-nya berapa ini? Yang tadi ya, 1/8 pi kuadrat per massanya. Massanya yang ini ya, pi per 4. Oke, pi per 4. Atau 1/4 pi. Oke, jadinya berapa ini? Setengah pi ya. Oke. Nah, terus eh, untuk Y barnya berarti mx momen terhadap sumbu X dibagi M. Momen terhadap sumbu X berapa tadi? Ini 4/9 ya. 4/9 kita bagi dengan pi per 4. Hasilnya berapa ini? Seper, berarti kan 4/9 dikalikan 4 per pi ya. Berarti 16/9 pi. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu.
Nggak ada yang ini? Oke, kalau tidak ada mungkin satu soal lagi deh. Oke, yang dua-dua aja. Nah, ini sekarang dibalik ya, nomor dua-dua ya. Misalkan rapat massa dari suatu lamina, itu adalah delta. Jika integral di bawah menyatakan massa, tentukan delta dan pusat massanya. Nah, gimana ini? Tadi massa itu apa massa? Massa itu adalah integral lipat atas daerah S plus delta XY dA gitu ya. Nah, berarti dalam hal ini yang jadi deltanya siapa? X kuadrat, Y kuadrat. Oke. Hmm, ini kan dia harus sama dengan integral berulang min 3 sampai 3, 0 sampai akar 9 min X kuadrat ditambah Y kuadrat, ya, dy dx. Oke, berarti yang jadi deltanya ya ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat, gitu. Nah, deltanya dapat pusat masanya. Berarti ya kita harus menghitung masanya dulu. Nah, menghitung integral ini biar mudah pakai apa ini? Pakai integral dalam koordinat polar ya. Oke, kalian bisa gambarkan si S-nya. S-nya itu bentuknya apa kira-kira? X-nya dari min 3 sampai 3 gitu ya. Tapi Y-nya dari 0 sampai akar 9 min X kuadrat. Gitu. Berarti X-nya dari min 3 sampai 3. Nah, Y-nya dari Y sama dengan 0 sampai 9 min X kuadrat. Itu kalau kalian gambarkan dia jadi bagian atas dari suatu lingkaran. Nah, gini. Jadi yang hijau ini Y sama dengan akar 9 min X kuadrat. Nanti kalian bisa cek ya. Oke, berarti S-nya yang di dalam sini. Oke, kalau S-nya itu, maka S itu bisa dituliskan dalam koordinat polar. S akan sama dengan apa? R, theta dengan syarat tetanya, karena ini setengah lingkaran, karena setengah lingkaran berarti tetanya dari 0 sampai 2 sampai pi ya. Oke, terus R-nya berarti dari 0 sampai 3 itu ya, karena ini lingkaran berjari-jari 3.
Nah, seperti ini. Oke, maka integral di atas itu bisa kita hitung sebagai integral lipat dalam koordinat polar ya, atau integral berulang dalam koordinat polar. X kuadrat ditambah Y kuadrat itu jadi R kuadrat, terus dx dy-nya jadi R dr d theta. Gitu ya, kalau dalam koordinat polar ya. Jadi si ini itu jadi R kuadrat, dy dx jadi R dr d theta. Gitu. Terus batas untuk R-nya dari 0 sampai 3. Batas untuk tetanya dari 0 sampai pi. Gitu ya. Oke, berarti ini integral 0 sampai pi, integral 0 sampai 3, R pangkat 3, dr, d theta. Oke, integralkan terhadap R, berarti jadi R pangkat 4 per 4, dihitung dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan 3, d theta gitu ya. Oke, substitusi batas atas dikurangi substitusi batas bawah. Berarti 3 pangkat 4 per 4 dikurangi 0 pangkat 4 per 4. Hmm. Oke, ini berarti integral 0 sampai pi, 3 pangkat 4, 81 ya. Oke, hasilnya ya 81 per 4 theta dihitung dari theta sama dengan 0 sampai theta sama dengan pi. Oke, berarti masanya gini ya, 81 per 4 dikali pi dikurangi 81 per 4 dikali 0. Berarti ini sama dengan 81 per 4 pi. Gitu ya, itu masanya. Oke, kalau momennya gimana momennya? Ya, mungkin saya tulis singkat aja nanti menyelesaikannya kalian coba ya. Momen terhadap sumbu X. Berarti integral atas daerah S, Y dikali delta ya. Berarti ini integral lipat. Oke, kita pakai XY dulu. Min 3 sampai 3, 0 sampai akar berapa? 9 min X kuadrat gitu ya. Terus Y dikalikan deltanya tadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. DA-nya tadi DY dx ya. Nah, integral ini itu agak lebih mudah. Kita nanti hitung menggunakan koordinat polar juga. Jadi yang ini tadi jadi R kuadrat. Terus dy dx-nya itu jadi R, dr, d theta. Terus y-nya jadi apa? Y-nya pakai konversi ke koordinat polar yang tadi ya. Y adalah R sin theta tadi ya. Terus batas-batasnya ya sama saja seperti yang sebelumnya. Gitu. Kalau dalam koordinat polar, batas integral berulangnya apa tadi? Nih, batas untuk tetanya 0 sampai pi, batas untuk R-nya dari 0 sampai 3. Berarti 0 sampai pi, 0 sampai 3, R
sin theta dikalikan R kuadrat, terus dikalikan R dr d theta. Atau nanti kalian coba selesaikan ya, 0 sampai pi, integral 0 sampai 3, R-nya pangkat berapa itu? Pangkat 4 ya. R pangkat 4 sin theta dr d theta. Oke, itu momen terhadap sumbu X-nya. Seperti itu. Nanti kalian coba sendiri saja ya. Nah, sekarang momen terhadap sumbu Y, bedanya apa? Bedanya di pengalinya doang. Oke, integral atas daerah S, X dikalikan rapat masanya delta, dikalikan dA. Oke, kalau dalam koordinat Kartesius, dalam variabel XY, ini sama bentuknya ya, mirip-mirip. Oke, tapi pengali di depannya itu adalah X. Dikalikan X kuadrat ditambah Y kuadrat, dy, dx ya. Oh maaf, ini harusnya. Nah, seperti ini. Nah, X-nya berubah jadi, X yang di depan ini jadi R cos ya. R cos theta, terus X kuadrat Y kuadrat jadi R kuadrat, dy dx jadi R dr d theta. Berarti ini sama dengan, tadi batas dalam koordinat polarnya sama aja ya. 0 sampai pi, karena setengah lingkaran, terus lingkarannya jari-jarinya 3, 0 sampai 3 gitu ya. Depannya jadi R cos theta dikali R kuadrat dikali R dr d theta. Dah dikumpulkan R-nya sehingga diperoleh integral 0 sampai pi, integral 0 sampai 3, R pangkat 4 cos theta dr d theta. Dah, gitu ya. Ini harusnya lumayan mudah mengintegralkan ini karena R dan theta-nya terpisah ya. Oke, nanti dicoba sendiri. Nanti akan dapat mx sama my-nya. Terus kalian bisa tentukan si pusat masanya. Itu koordinatnya x bar, y bar. Dengan x barnya apa? X bar itu adalah momen terhadap sumbu y per massa gitu ya. Terus y barnya itu adalah momen terhadap sumbu x per massa. Gitu. Oke, jadi integral ini lebih mudah kalau dihitung menggunakan koordinat polar ya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terakhir? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya untuk tutorial hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Boleh meninggalkan Zoom ya. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Kak. Sama-sama.